Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Berikut adalah audio ketujuh setelah kita break Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dari kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karya Al-Imam Abdullah Bafadl Al-Hadrami. Semoga Allah merahmati beliau. Dan kita sudah sampai di faslun wa idza kana al-ma'u qullataini fala yanjusu bi wuqu'in najasati fihi illa in taghayyar. Dan jika air di satu tempat, di satu bejana, itu volumenya 2 kullah, kita akan jelaskan 2 kullah bagaimana penjelasannya. Tapi sederhananya kullah itu artinya al-jarratud dhakhmah, itu gentong besar. Ya. Kalau air volumenya 2 kullah dan itu kita sebut al-ma'ul katsir, air banyak, maka fala yanjusu bi wuqu'in najasati fihi illa in taghayyar, maka dia tidak ternajisi kalau kemasukan najis, kecuali kalau ada perubahan yang terjadi padanya. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa kalau air sedikit, al-ma'ul qalil, yaitu yang misalnya 1 kullah, ya tidak sampai 2 kullah, tapi 1 kullah saja misalnya, maka dia kemasukan najis, ya kita melihat ada najis masuk, misalnya mohon maaf urin, najis, ya, maka mau berubah tidak berubah, itu auto ternajisi satu bejana tersebut, gitu. Tapi kalau airnya 2 kullah, air banyak, al-ma'ul katsir, maka kemasukan najis, misalnya kita punya kolam, ya, dan ada mohon maaf urin orang gitu misalnya, qaramakumullah, maka selama kolamnya tidak berubah, itu nanti akan ada penjelasan berubah apanya. Selama tidak ada perubahan taghayyur, maka itu masih suci, mensucikan airnya, masih suci, mensucikan. Kalau berubah, baru saya 1 kolam berubah jadi kuning semua, baru itu apa? Ternajisi semuanya. Atau nanti kita jelaskan illa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu walau taghayyuran yasiran. Apa saja yang dipertimbangkan dalam perubahan, yaitu rasanya, atau warnanya, atau aromanya. Jadi kalau kemasukan urin, kemudian 1 kolam itu jadi kuning semua, itu ternajisi. Atau 1 kolam aromanya jadi aroma pesing, mohon maaf, akramakumullah, semuanya, maka itu apa? Itu ternajis semuanya. Walaupun itu pesingnya sedikit atau kuningnya kuning sedikit, tidak kuning seperti urinnya persis, tapi sedikit kuning, taghayyuran yasiran, sedikit, itu tetap saja dia dianggap ternajis semua. Dan ini beda dengan kalau pembahasan sebelumnya, ketika pembahasan masuk sesuatu yang suci, nah, itu kan kalau berubah sedikit dimaafkan. Tapi kalau ini berubah sedikit saja, itu enggak ternajis. Tapi ini kalau perubahan sedikitnya itu apa? Menyeluruh. Kalau berubahnya hanya sebagian, misalnya di kolam, kemudian ada orang ya mohon maaf buang air kecil di situ, di pojoknya, bagian pojoknya berubah jadi kuning, sisanya kolamnya tidak, maka itu yang kuning dari airnya itu, yang berubahnya di pojoknya itu dianggap seperti mohon maaf najis padat, yang berarti sisa air yang masih bersih itu semuanya, kolam di bagian lainnya itu airnya masih suci, mensucikan. Ya, demikian. Baik. Fa in zala taghayyuruh, kalau berubah kemudian hilang perubahan tersebut, ini sudah berubah warnanya, saya 1 kolam tadi kuning semua, kemudian berubah lagi jadi jernih, hilang perubahan tersebut, zala taghayyuruhu, atau aromanya tadinya pesing semuanya, kemudian ternyata jadi tidak pesing lagi, jernih dan normal lagi. Ini pembahasannya. Fa in zala taghayyuruhu bi nafsihi aw bima'in tahur. Kalau hilang perubahan tadi, taghayyur tadi, dengan sendirinya atau dengan karena dikasih air tambahan dari luar, atau muncul air dari bawah tanah misalnya muncul, contoh tahur, maka kembali menjadi suci dan mensucikan lagi.
Karena al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti illahnya, ada tidak ada. Kalau ada illah, ada hukum. Kalau tidak ada illah, tidak ada hukum. Illahnya keternajisan air tadi apa? Taghayyur, perubahan. Maka ada perubahan, airnya jadi najis, ternajis. Tapi kalau perubahannya hilang, berarti illahnya hilang kan? Maka hukumnya kembali lagi. Hukum keternajisan air tersebut ya tidak ada. Berarti airnya sesuai asalnya, suci mensucikan. Demikian. Dan kalau seandainya kita ragu ini sudah berubah atau belum, maka seandainya betul-betul ragu, maka hukum asalnya air itu suci mensucikan. Ya. Kemudian kata Imam Abdul Bafadl, au bimiskin au kudurati turabin fala. Tapi kalau hilangnya perubahan tersebut, hilangnya perubahan warna atau perubahan aroma misalnya, atau perubahan rasanya itu karena bukan karena air atau bukan karena berubah sendiri lagi, itu apa? Misalnya contoh dengan misk dikasih kasturi atau dikasih molto, tadinya bau pesing airnya, mana di satu kolam jadi pesing. Nah, berarti kan ternajisi. Oh, kalau gitu kita kasih saja apa? Molto misalnya, jadi wangi. Maka ya enggak. Atau sesuatu yang mungkin kalau molto berwarna ya sesuatu yang jernih lah. Set masukin. Enggak. Kenapa kok enggak jadi kembali suci mensucikan? Kan udah hilang aroma pesingnya, aroma tidak enak. Oh, karena itu sebenarnya tertutup saja. Berarti najisnya masih ada. Dia tertutupi saja, tersamarkan. Atau misalnya kasih tanah, tadinya warna kuning, kasih tanah jadi keruh, tertutup kuningnya, jadi coklat. Ya, coklat keruh. Ini enggak, karena dia sebetulnya najisnya masih ada tapi tertutup saja, bukannya hilang. Maka kata beliau, fala, maka tidak. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.